melarikan diri dengan cara apa coba? Dengan cara menggoda sipirnya. Hello everyone, Queen Min here. Kali ini aku mau review buku fiksi. Ini favorit aku banget. Judulnya Rose in the Rain, karya Wahyu Sujani. Jadi dulu pertama kali aku baca novel ini tuh SMP apa SMA gitu ya. Aku minjem ke teman karate aku, namanya Vika. Iya, aku minjem ke dia dan aku sangat jatuh cinta dengan novel ini. Saking aku jatuh cintanya dengan cerita di novel ini, aku selalu menceritakan kepada orang-orang di sekitarku betapa kerennya cerita ini. Sampai akhirnya aku tuh curhat biasa ya, bukan mode. Aku bilang kalau aku tuh pingin banget punya buku ini, tapi kayak susah banget waktu itu dapetnya tuh, karena kan dulu kayak belum banyak e-commerce gitu kan nyarinya. Nah, sampailah ketika aku punya adik tingkat yang baik banget, namanya Mega Fahmi. Jadi aku tuh sempat bantuin nggak beberapa sih ya, sedikit lah tugas dia, dan dia ngasih aku hadiah ini, novel ini keren banget, so sweet banget kan dia. Sekeren apa sih novel ini? Kalian wajib banget dengerin. Aku mau bacain beberapa ulasan dari orang-orang hebat yang udah baca novel ini. Sebuah novel penggugah jiwa dan inspiratif yang memberikan semangat kepada pembaca dalam memaknai cerita dalam novel ini. Kata Rahmi Nurolina, pemeran Lia Humaira dalam film Ketika Cinta Bertasbih. Terus ada lagi nih kata Ari Nur Utami, penulis novel bestseller diorama Sepasang Albana. Dia bilang gini, Wahyu Sujani, novelis muda, cerdas, dan produktif. Kali ini ia menyuguhkan sebuah cerita bergaya trailer. Alur dan karakter tokoh menyatu dalam geraknya yang dinamis, berlatar kota Paris yang eksotis namun tetap islami. Sungguh sayang jika Anda melewatkannya. Bener banget sih, hebring banget deh. Tapi bener banget sih, sayang banget kalau dilewatin kalau kalian gak baca buku ini. Nyesel. Lanjut, satu lagi. Ada dari, sebenarnya banyak sih, cuman kita baca beberapa aja. Ada dari Iva Avianti. Dia bilang kayak gini, sebuah kisah cinta tak biasa karena melibatkan beberapa manusia luar biasa dan diselingi berbagai peristiwa tak terduga. Di antara jalinan kisahnya, perjuangan Shira ini tokoh di novel ini, sangat patut diacungi jempol, inspiratif. Gitu kata Iva Avianti yang merupakan penulis bestseller Facebook on Love. Nah, by the way, novel ini tuh diterbitin sama Diva Press. Ya, jadi novel itu sempat dipinjam orang, cuman dia yang minjemnya jorok, pas balik udah jamuran. Tapi udah nggak apa-apa, yang penting novel ini balik. Novel ini juga merupakan cetakan pertama di Juni tahun 2012. Ya tadi udah disebutin ya, diterbitin sama Diva Press, dan dia punya tebal halaman sebanyak kurang lebih 548 halaman kurang lebih ya. Oke, kita bahas apa sih isi cerita dari novel ini secara garis besar. Novel ini menceritakan tentang seorang Mashira Alexandra, atau yang biasa disebut Shira. Dia ini menikah dengan seorang pelukis pasir terkenal yang bernama Fikri. Mereka berdua memutuskan untuk tinggal di Paris, namun mereka bercerai ketika Shira keguguran dan divonis tidak bisa memiliki anak lagi. Dari situ Fikri sempat mempertahankan, tapi mungkin karena ya namanya perempuan, Shiranya insecure. Nah, kembalilah Fikri ke negara asalnya, itu negara Indonesia. Dan sementara Shira tetap menetap di Paris serta membangun sebuah tempat les untuk menjadi seorang guru dan juga seorang penulis. Nah, orang-orang di sekitarnya tuh nggak diem kan, karena masa sih seorang cantik cerdas seperti Shira harus sendirian, rugi banget gitu kan. Nah ya, Shira ini mulai dikenalkan kepada beberapa kenalan dari teman-temannya, tapi tetap nggak ada yang cocok. Sampai konflik pada novel ini tuh ketika gereja Notre Dame itu dibom. Nah, yang jadi kambing hitamnya adalah Shira.
kenapa ini tiba-tiba jadi Shira yang menjadi kambing hitamnya. Tersebarlah berita itu ke seluruh penjuru Paris atau sampai ke Prancis juga, dan akhirnya Shira ditangkap, dikurung di camp Paris yang tebingnya tuh tinggi-tinggi. Di situ Shira disiksa, Shira dapat kekerasan mental, kekerasan fisik, digantung kakinya lah, pokoknya hancur banget pokoknya saat itu Shira. Sampai dia memutuskan untuk melarikan diri dengan cara apa coba? Dengan cara menggoda sipirnya. Jadi Shira pura-pura menjadi seorang perempuan penggoda sampai akhirnya si sipirnya itu kelapa-kelapa sama dia, dan akhirnya dia membogem sipirnya, dan dia bisa mendapatkan kunci untuk kabur. Disitulah terjadi kejar-kejaran, tapi akhirnya Shira bisa melarikan diri dari camp itu, sampai akhirnya Shira memutuskan untuk menyamar. Dan disitu dia menyamar sebagai Kansal Labibah. Dari situ perjalanan hidupnya terus maju. Dia sempat kekurangan makanan, kekurangan pakaian, sampai dia hidup di desa terpencil, menjadi ustazah juga dia pernah menjalaninya. Pokoknya hidupnya tuh berat banget. Dan kalian tahu siapa yang menyebab Shira sehingga Shira dituduh menjadi kambing hitam atas pengeboman gereja Notre Dame? Siapa coba? Itu adalah lelaki terakhir yang dikenalkan oleh kerabatnya. Gila kan, stres emang itu cowok. Pokoknya kalian wajib banget baca novel ini karena sangat menggugah jiwa. Ceritanya juga benar-benar membekas di hati. Aku aja yang baca dari lama sampai sekarang masih agak sedikit hafal dan masih menjadi novel favorit. Oke, sampai sini aja review buku dari aku. See you on next video.